Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat histori Islam, dari Abu Ibrahim, beliau bercerita, suatu ketika aku jalan-jalan di padang pasir dan tersesat tak menemukan jalan pulang. Di sana ku temukan sebuah kemah lawas. Ku perhatikan kemah tersebut, dan ternyata di dalamnya ada kakek tua yang duduk di atas tanah dengan sangat tenang. Aku mendekat untuk mendengarkan ucapannya, dan ternyata ia mengulang-ulang kalimat, "Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia." Aku heran mendengar ucapannya. Lalu ku perhatikan keadaannya lebih dekat. Ternyata sebagian besar panca inderanya tak berfungsi. Kedua tangannya buntung, matanya buta, dan ia tidak memiliki apa-apa bagi dirinya. Kuperhatikan kondisinya sambil mencari adakah ia memiliki anak yang mengurusinya atau seorang istri yang menemaninya. Ternyata tak ada seorang pun. Kemudian aku beranjak mendekatinya, dan ia merasakan kehadiranku. Lalu ia bertanya, "Siapakah?" Kemudian aku mengucapkan, "Assalamualaikum. Aku seorang yang tersesat dan mendapatkan kemah ini." Kemudian aku bertanya kepada kakek tersebut, "Namun engkau sendiri siapa? Mengapa kau tinggal seorang diri di sini? Di mana istrimu, anakmu, dan kerabatmu?" "Aku seorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku, dan kebanyakan keluargaku telah meninggal. Namun ku dengar kau mengulang-ulang perkataan, 'Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia.' Demi Allah, apa kelebihan yang diberikannya kepadamu, sedangkan engkau buta, fakir, serta kedua tanganmu buntung? Aku akan menceritakannya kepadamu. Namun aku punya satu permintaan. Maukah kau menolongku? Jawab dulu pertanyaanku, baru aku akan menolongmu. Wahai anak muda, engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku. Akan tetapi, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir?" Betul. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar azan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku? Ya, benar kakek. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak orang tersebut. Lalu betapa banyak orang yang tuli tak mampu mendengar. Dan bukankah Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku? Ya, benar perkataanmu kakek. Lantas berapa banyak orang yang bisu tak bisa berbicara? Sangat banyak kakek. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut. Kemudian kakek tua itu terus menyebut kenikmatan Allah atas dirinya satu persatu. Dan aku semakin takjub dengan kekuatan imannya. Ia begitu mantap keyakinannya dan begitu rela terhadap pemberian Allah. Aku pun menyelami pikiranku makin jauh, hingga khayalanku terputus saat kakek tua tersebut mengatakan, "Wahai anak muda, bolehkah ku sebutkan permintaan tolongku?" "Iya, tentu saja kakek."
Maka ia menundukkan kepalanya sejenak seraya menahan tangis. Ia berkata, "Tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku, melainkan seorang bocah yang berumur 14 tahun. Dialah yang memberiku makan serta minum. Dialah yang mewudukanku dan mengurusi segala keperluanku. Sejak tadi malam ia keluar mencari makanan untukku dan belum kembali hingga kini. Aku tak tahu apa ia masih hidup. Sungguh aku berharap kepulangannya. Dan kamu tahu sendiri keadaanku yang sudah tua ini, yang tak mampu mencarinya." Kemudian kutanya ciri-ciri anak tersebut, dan ia menyebutkannya. Maka aku berjanji akan mencari bocah tersebut. Aku pun meninggalkannya dan tak tahu bagaimana mencari bocah tersebut. Aku tak tahu harus mulai dari arah mana. Namun tak kala aku berjalan dan bertanya-tanya kepada orang sekitar tentang si bocah, nampaklah olehku dari kejauhan sebuah bukit kecil yang tak jauh letaknya dari kemah si kakek tersebut. Di atas bukit tersebut ada sekawanan burung gagak yang mengerumuni sesuatu. Maka segeralah terbetik di benakku bahwa burung tersebut tidaklah berkerumun kecuali ada bangkai atau sisa makanan. Aku pun mendaki bukit tersebut dan mendatangi kawanan gagak tadi hingga mereka berhamburan terbang. Tak kala ku datangi lokasi tersebut, ternyata si bocah telah tewas dengan badan terpotong-potong. Sepertinya ada seekor serigala yang telah menerkamnya dan memakannya sebagian dari tubuhnya. Sungguh aku lebih sedih memikirkan nasib kakek tua tersebut daripada nasib si bocah ini. Aku pun turun dari bukit dan melangkahkan kakiku dengan sangat berat. Haruskah ku tinggalkan kakek tersebut menghadapi nasibnya sendirian, ataukah ku datangi dia dan ku kabarkan nasib anaknya? Kemudian aku memutuskan berjalan menuju kemah kakek tua tersebut. Aku bingung harus mengatakan apa dan mulai dari mana. Lalu terlintaslah di benakku akan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Maka ku temui kakek tersebut dan ia masih dalam kondisi yang memprihatinkan seperti saat ku tinggalkan. Ku ucapkan salam kepadanya, dan kakek yang malang ini sedemikian rindu ingin melihat anaknya. Ia mendahuliku dengan bertanya, "Di mana anakku?" Namun kataku, "Jawablah terlebih dahulu. Siapakah yang lebih dicintai Allah, engkau atau Ayub?" "Tentu Ayub." "Lantas siapakah di antara kalian yang lebih berat ujiannya?" "Tentu Ayub, wahai anak muda." "Kalau begitu, berharaplah pahala dari Allah, karena aku mendapati anakmu telah tewas di lereng gunung." Kemudian kakek tersebut tersedak-sedak seraya berkata, "La ilaha illallah." Dan aku berusaha meringankan musibahnya dan menyabarkannya. Namun sedakannya semakin keras, hingga aku mulai menalkin kalimat syahadat kepadanya. Hingga pada akhirnya ia meninggal dunia. Ia wafat di hadapanku. Lalu aku keluar untuk mencari orang yang bisa membantuku mengurus jenazahnya. Maka ku dapati ada 3 orang yang mengendarai unta. Nampaknya mereka adalah para musafir. Maka ku panggil mereka, dan mereka pun datang menghampiriku. Ku katakan, "Maukah kalian menerima pahala yang Allah kirim kepada kalian?" "Tentu," jawab mereka. "Di sini ada seorang muslim yang wafat dan tidak punya siapa-siapa yang mengurusinya. Maukah kalian menolongku, memandikannya, mengafaninya, dan menguburkannya?" "Baiklah," jawab mereka. Mereka pun masuk ke dalam kemah menghampiri mayat kakek tersebut. Namun ketika mereka menyingkap wajahnya, mereka saling berteriak, "Abu Khilabah, Abu Khilabah." Ternyata Abu Khilabah adalah salah seorang ulama mereka. Akan tetapi waktu silih berganti dan ia dirundung berbagai musibah, hingga ia menyendiri dan meninggalkan masyarakat dalam sebuah kemah yang lusuh ini. Kami pun menunaikan kewajiban kami atasnya dan menguburkannya. Kemudian aku kembali bersama mereka ke Madinah. Pada malam tiba aku beranjak tidur, dan dalam tidurku aku bermimpi melihat Abu Khilabah.
Ia berpenampilan sangat indah. Ia mengenakan gamis putih dengan badan yang sempurna. Ia berjalan-jalan di tanah yang hijau dan sangat indah. Maka aku bertanya kepadanya, "Hai Abu Kilabah, apa yang menjadikanmu seperti yang kulihat ini?" Maka jawabnya, "Allah telah memasukkanku ke dalam jannah, dan dikatakan kepadaku di dalamnya, salam sejahtera atasmu sebagai balasan atas kesabaranmu. Maka inilah surga, sebaik-baik tempat kembali." Dari sepenggal kisah ini semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidaklah sama dengan kehidupan di akhirat. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambahkan keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.